Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reslina Sinaga, calon guru penggerak Angkatan 11 SDS Terpadu Raudatul Jannah Kabupaten Gayo Luas. Fasilitator saya Ibu Herliana, pengajar praktik Ibu Ratnawati. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Sebenarnya, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang menuntun juga merupakan pendidikan yang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman pada anak. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Saya juga beranggapan bahwa peserta didik hanyalah sebagai objek pembelajaran, dan materi yang saya berikan juga cenderung fokus dari buku paket, dan saya hanya sesekali mengajarkan anak-anak untuk belajar di luar. Selain itu, saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Biasanya, saya hanya melihat nilai peserta didik dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan soal latihan, PR, dan ulangan harian. Jika peserta didik sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran berhasil. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan peserta didik sudah benar-benar paham dari apa yang sudah saya ajarkan atau tidak, karena fokus pembelajaran saya pada hasil bukan pada proses, di mana mengingat padatnya jadwal pembelajaran yang saya ampuh bahkan mengajar sampai sore. Selain itu, saya juga hanya meminta siswa untuk mengerjakan latihan, menghafal materi, sehingga saya sering merasa gagal ataupun mengeluh jika banyak peserta didik yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Maka dari itu, peserta didik bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan model ataupun metode pembelajaran dan media yang tepat. Guru juga seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran, dan guru juga harus ikhlas dan penuh kesabaran serta ketulusan hati dalam melaksanakan pembelajaran demi mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, saya sebagai guru harus mempelajari karakteristik peserta didik karena anak-anak dilahirkan memiliki keunikan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, saya harus menghargai setiap karakter peserta didik agar mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang melibatkan peserta didik. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh memerdekakan anak. Dengan begitu, pembelajaran tidak lagi menuntut ataupun memaksa, tetapi menuntun, karena
Tugas guru adalah memberi tuntunan ataupun arahan yang baik kepada peserta didik, serta berusaha menjadi tauladan pada murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.